Shalom, puji Tuhan. Mari kita masuk dalam ibadah online pada ibadah raya pada hari Minggu ini. Mari sebelum kita mendengarkan apa yang menjadi isi hati Tuhan, kita sama-sama tundukkan kepala dan berdoa. Terima kasih Tuhan untuk berkat firman-Mu, semua yang kami peroleh yang daripadamu, biarlah ini semua untuk menjadi berkat yang kekal dalam kehidupan setiap daripada kami. Bukakan hati kami, urapi kami beberapa menit ke depan supaya kami boleh mengerti apa yang Tuhan mau dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku daripada firman itu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur, kami berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan, hari ini kita akan mengangkat sebuah topik yang sangat hangat dan perlu untuk kita semua mengerti ya. Bahwa Alkitab itu berbicara mengenai sejarah, saudaraku. Jadi Alkitab, apa yang dikatakan, ditulis dalam Alkitab itu juga ada catatan sejarah yang bisa di cross check dengan apa yang terjadi di luaran. Nah, kita hari ini bicara mengenai Palestinian Covenant ya, perjanjian Palestina. Nah, kita kalau melihat di dalam kekristenan itu banyak sekali perjanjian demi perjanjiannya. Kita memang sudah membahas beberapa seri yang lalu kita masuk dalam pembahasan mengenai mosaik ya, Musa, perjanjian dengan Musa. Tapi kita lihat semua perjanjian yang Tuhan buat itu biasanya diberikan kepada manusia. Tapi ini perjanjian khusus membahas mengenai tanah atau tanah Palestina. Jadi ini perjanjian yang sangat unik dan sangat penting untuk kita semua mengerti. Baik secara historinya maupun secara kenyataannya pada hari ini. Yang pertama, ketika Abraham tinggal di Ur Kasdim. Saudara tahu Ur Kasdim itu sebuah tempat yang mana diketemukan reruntuhan daripada bangunan-bangunan lama, itu tempat tinggalnya itu bisa sangat besar sekali. Bahkan dikatakan sampai ratusan kamar ya. Dan kita semua bisa mengkonfirmasi dengan Alkitab di mana dikatakan bahwa Abraham ini waktu berperang untuk menolong saudaranya Lot yang ditawan oleh musuh, dia itu membawa semua yang lahir di rumahnya di Ur Kasdim. Yang lahir di rumahnya adalah 318 orang. Saudara bisa bayangkan, ini laki yang lahir di rumah yang ikut perang 318. Berarti apa? Yang keluar dari Ur Kasdim bersama-sama dengan Abraham itu ratusan, bahkan mungkin 500 lebih ya. Kalau kita kalikan mungkin sebagian sudah beristri, tidak ngitung anak-anaknya ya. Kita ngitung yang laki yang berperang. Jadi 318 orang itu merupakan sebuah gambaran bahwa Abraham ini asalnya orang kaya. Nah, kenapa dia mau pergi keluar dari Ur Kasdim? Meskipun dia sangat kaya, karena dia beriman kepada Tuhan, kepada Allah yang menjanjikan bahwa Allah akan memberikan tanah perjanjian yang kita kenal dengan Kanaan. Nah, Kanaan hari ini kalau kita tahu termasuk semua mencakup Gaza, mencakup tepian barat, semua bahkan sampai ke Lebanon itu semua masuk dalam tanah Kanaan yang dijanjikan Tuhan kepada Abraham dan keturunannya. Dan kita semua tahu perjalanan Abraham sampai Abraham, Ishak, Yakub ya, keturunannya melalui keturunan Ishak ya, keturunan dikatakan keturunan dalam perjanjian. Itu tanah itu diberikan bahkan sampai Musa ketika awal diberikan kepada Abraham sampai Musa membawa bangsa Israel keluar sampai ke Gunung Sinai itu 480 tahun. Itu masih belum masuk tanah Kanaan dan kurang lebih berjalan selama 40 tahun. Kita kalau tambahkan di 480, 520 tahun sejak pertama Abraham menerima janji itu dari Tuhan, maka bangsa Israel menempati tanah Kanaan. Yang kita tahu dalam perjanjian lama bahwa mereka ada sebagian di sebelum sungai Yordan, sebagian lagi setelah sungai Yordan ya. Dan itu semua diduduki oleh 12 suku bangsa Israel. Itu kira-kira kejadiannya mungkin sekitar abad ke-10 sebelum Masehi. Jadi mereka bangsa Israel sudah mulai menempati tanah perjanjian ya. Jadi Palestina yang kita rame gonjang-ganjing sekarang ada perang itu memang sejarahnya bisa ditelusuri bahwa itu memang ditempati oleh bangsa Israel terlebih dahulu. Jauh hari sebelum bangsa-bangsa lain bisa menempati tanah Palestina. Ya, kita akan membahas dari sisi Alkitab. Kita tahu bahwa perjanjian Palestina itu dibuat menyambung dengan perjanjian Musa, di mana perjanjian Musa adalah ketika itu bangsa Israel diberi 10 hukum Taurat, ya. Dan
Ketika masuk ke dalam perjalanan ke tanah Kanaan, ternyata bangsa ini membelot ya. Bangsa ini melakukan banyak hal yang menyakitkan hati Allah, sehingga Allah mengulangi, menegaskan lagi dengan dikaitkan dengan perjanjian mengenai tanah atau Palestinian Covenant. Di dalam Ulangan mulai pasal 30 ayat 1 ya, kita akan baca, saya akan bacakan sampai ayat 10. Ini sangat penting saudaraku, kita untuk mengenal kenapa perjanjian di tanah Palestina ini sangat penting ya, untuk menyambung 10 hukum Allah yang diberikan atau hukum Taurat yang harus ditaati oleh bangsa Israel. Ayat 1 dikatakan bahwa apabila segala hal ini berlaku atasmu, yakni berkat dan kutuk yang telah kuperadabkan padamu itu, dan engkau menjadi sadar dalam hatimu di tengah-tengah segala bangsa kemana Tuhan Allahmu menghalau engkau, dan apabila engkau berbalik kepada Tuhan Allahmu dan mendengarkan suara yang sesuai dengan yang kuperintahkan padamu pada hari ini, baik engkau maupun anak-anakmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, maka Tuhan Allahmu akan memulihkan keadaanmu dan akan menyayangi engkau. Ia akan mengumpulkan engkau kembali dari segala bangsa kemana Tuhan Allahmu telah menyerahkan engkau. Sekalipun orang-orang yang terhalau daripadamu ada di ujung langit, dari sana pun Tuhan Allahmu akan mengumpulkan engkau kembali, dan dari sana pun Ia akan mengambil engkau. Tuhan Allahmu akan membawa engkau masuk ke negeri yang sudah dimiliki nenek moyangmu, dan engkau pun akan memilikinya juga. Ia akan berbuat baik padamu dan membuat engkau banyak melebihi nenek moyangmu. Tuhan Allahmu akan menyunat hatimu dan hati keturunanmu, sehingga engkau mengasihi Tuhan dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, supaya engkau hidup. Tuhan Allahmu akan menjatuhkan segala sumpah serapah itu kepada musuhmu dan pembencimu yang telah mengejar engkau. Engkau akan mendengarkan kembali suara Tuhan dan melakukan segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Tuhan Allahmu akan melimpahi engkau dengan kebaikan dalam segala pekerjaanmu, dalam buah kandunganmu, dalam hasil ternakmu, dan dalam hasil bumimu. Sebab Tuhan Allahmu akan bergirang kembali karena engkau dalam keberuntunganmu, seperti Ia bergirang karena nenek moyangmu dahulu. Apabila engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu dengan berpegang pada perintah dan ketetapannya yang tertulis dalam kitab Taurat ini, dan apabila engkau berbalik kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Amin. Jadi Tuhan mengingatkan bangsa Israel melalui perjanjian Palestina untuk bertobat. Kalau bangsa Israel bertobat kembali kepada Allah, maka Tuhan akan membuat bangsa yang tercerai-berai ini menjadi satu kembali. Dan saudara tahu hari-hari ini bangsa Israel 1948 telah menjadi satu negara yang kita kenal dari diakui oleh PBB sebagai bangsa Israel. Dulunya mereka tercerai-berai, saudara, diaspora seluruh dunia. Tapi 1948 mereka kembali menjadi satu. Dan Tuhan akan mengatakan bahwa berkat itu akan berlaku ketika engkau bertobat dan kembali kepadaku. Jadi perjanjian Palestina mengingatkan saudara dan saya untuk hidup di dalam pertobatan. Dan sangat menarik saudaraku, karena ini menyambung daripada apa yang telah bangsa Israel lakukan ketika mereka telah menerima hukum Taurat. Ternyata mereka tidak sanggup melakukan hukum Taurat. Banyak dari mereka itu selalu melanggar, karena memang kita tahu tidak ada satu pun dari kita yang sanggup untuk melewati hukum Taurat. Karena hukum Taurat itu diberikan kepada saudara dan saya untuk menuntun kita sampai kita mengalami iman kita di dalam Kristus. Sebagai cermin untuk kehidupan kita. Bagaimana kita harus hidup seperti yang Tuhan mau. Seperti kekudusan Tuhan. Demikianlah kita harus menjadi seperti Dia. Nah, itu yang Tuhan mau. Nah, sangat menarik saudaraku bahwa penggenapan Kristus akan hukum Taurat. Ini hukum Taurat kita tahu ada 3 bagian. Satu bagian seremonial atau liturgi yang berkaitan dengan penebusan dosa ya. Bagaimana kita bisa berkenan di hadapan Allah. Yang bagian kedua adalah hukum moral. Hubungan kita dengan sesama. Bagian yang ketiga adalah hukum sipil. Hukum sipil itu seperti hukum negara, hukum perdata. Yang mengatur bagaimana terjadi interaksi di antara penduduknya. Misalnya kalau ada orang utang, orang itu harus membayar kembali utangnya beserta bunga. Orang yang merugikan tetangganya, mungkin tidak sengaja membunuh ternaknya, itu harus ganti rugi dan harus diberikan juga kompensasi daripada ganti rugi. Dan itu semua diatur dalam hukum Taurat. 10 hukum Taurat menjadi 613 hukum, yang mana 3 bagian. Satu bagian mengenai liturgi atau seremonial, yang kita kenal dengan penebusan dosa, pengampunan dosa, pendamaian kita dengan Allah, segala sesuatu yang berkaitan dengan seremonial, bagaimana orang berdoa, seorang berdosa berdoa sampai dia diampuni oleh Tuhan. Itu kita akan membahas secara detail. Karena apa? Karena Yesus mati, datang sebagai manusia, melayani 3,5 tahun, mati di atas kayu salib,
bangkit pada hari ketiga, naik ke sorga duduk sebelah kanan Allah, itu semua untuk menggenapi hukum Taurat. Tapi tidak, bukan seperti yang kita bayangkan. Oh, kalau semua digenapi berarti apa? Kita tidak usah mematuhi hukum Taurat. Oh enggak, saudaraku, salah. Tuhan menggenapi apa yang tidak mampu kita lakukan. Karena tidak ada satupun dari kita yang mampu hidup kudus sepenuhnya dan tidak melanggar hukum Taurat. Oleh karena itu, Yesus dengan kasih karunia anugerahnya, dia dikirim oleh Allah Bapa supaya saudara dan saya yang percaya pada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka dosa-dosa kita telah diperdamaikan dengan Allah. Kita dosanya telah ditebus. Karena tidak ada satupun dari kita yang sanggup untuk menebus dosa. Sebentar kita akan membahas secara detail bagaimana proses daripada seremonial itu terjadi dan bagaimana Yesus telah menggenapi apa yang seharusnya saudara dan saya lakukan seperti orang di Perjanjian Lama. Ketika kita lihat kembali ke Perjanjian Lama, kita lihat di PPT yang ada di depan ini bahwa ada sebuah gambar mengenai bait Allah, di mana proses kalau seorang yang berdosa dia selalu membawa korban. Korbannya harus tidak bercacat, saudara. Kambing dombanya harus tidak bercacat dan korban itu dibawa ke hadapan imam besar. Dan oleh imam besar diperiksa apakah korbannya matanya juling atau tidak, atau kakinya pincang atau tidak, karena yang cacat tidak diterima. Dan setelah korban itu dilihat tidak bercacat, maka korban itu diterima. Dan apa yang terjadi? Setelah korban diterima, orang yang berdosa yang membawa korban itu harus menumpangkan tangannya. Misalnya ini kepalanya daripada domba ditumpang tangan. Supaya apa? Supaya dosanya orang yang membawa korban ini mengalir pindah kepada dombanya. Nah, setelah dosanya berpindah, maka domba itu disembelih, dikorbankan, dan darahnya dipercikkan di sekeliling mezbah. Ditaruh di cuping telinga kanan, jari tangan kanan, jari kaki kanan daripada imam besar. Setelah dia membasuh dengan air di kolam pembasuhan yang seperti saudara lihat, ya kita semuanya tentu tahu bahwa saudara kita juga berdoanya sebelum masuk ke ruangan bait Allah, mereka harus membasuh kaki dan tangan mereka. Tapi di dalam kasus bait Allah ini, imam besarlah yang harus membasuh tangan dan kaki, karena hanya imam besar yang boleh masuk ke dalam ruang kudus, bahkan ke dalam ruang maha kudus. Nah, setelah dibasuh memakai jubah imam besar, membawa korbannya, membawa masuk ke ruang kudus ya. Ada 3 ruangan. Ruangan di luar itu yang ada mezbah korban bakaran sama bejana air pembasuhan, itu adalah pelataran. Itu berbicara mengenai pelayanan tubuh ya, tubuh manusia. Masuk ke dalam ruang kudus, kita berbicara mengenai pelayanan jiwa. Masuk ke dalam ruang maha kudus, kita bicara mengenai pelayanan roh. Jadi penting sekali untuk saudara dan saya bisa mengerti ya. Ini sedikit ada saya tayangkan mengenai filmnya supaya videonya nanti saudara bisa melihat dan mengerti dengan lebih jelas. Di situ nanti kita secara detail akan mengerti kenapa Tuhan di Mazmur 104 mengatakan, masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian, bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Jadi untuk kita bisa masuk ke dalam bait Allah, kita harus mengalami kasih karunia anugerah Tuhan dan mengucap syukur. Ya, kenapa kita kalau ibadah di gereja selalu dengan nyanyian syukur, dengan puji-pujian, karena itulah yang memang sudah menjadi ketentuan daripada siapapun yang berdoa di dalam bait Allah, mereka harus melalui proses yang kita tahu dengan proses seremonial atau liturgi. Jadi setelah mereka masuk di ruang maha kudus, saudaraku, di ruang kudus itu ternyata ada 3 benda yang kita harus tahu dan harus mengerti. Satu benda adalah 7 kaki dian. 7 kaki dian itu ada pelita. 7 pelita yang selalu menyala karena ada minyaknya. Minyak itu harus selalu ada karena di ruang kudus itu gelap gulita. Atasnya tertutup oleh kulit daripada lumba-lumba sehingga gelap gulita. Jadi kalau tidak ada penerangan sama sekali, orang masuk ke sana tidak kelihatan apa-apa. Jadi 7 kaki dian ini ada 7 pelita yang harus selalu menyala dan minyaknya harus selalu diisi. Ya, saudara kalau tahu ini adalah gambaran daripada minyak urapan Roh Kudus yang harus selalu ada dalam kehidupan setiap daripada kita untuk menerangi hati kita, untuk menerangi
pikiran kita, untuk menerangi jiwa kita, menuntun kita. Ya. Lalu ada lagi meja roti sajian. Di atas meja roti sajian ini ada 2 tumpuk roti, yang mana satu tumpuk adalah 6 roti, sehingga duanya itu jumlahnya adalah 12, yang merupakan lambang dari 12 suku Israel. Dan kalau kita lihat 6 tumpuk, 6 susun satu tumpuk, 6 ya, 66 kitab di dalam Alkitab. Jadi roti itu akan diganti setiap minggunya. Karena apa? Roti itu akan dimakan oleh roti Abragi ini, akan dimakan oleh imam yang bertugas. Dan gambaran dalam makan roti ini adalah gambaran daripada perenungan kita akan firman Tuhan. Jadi kalau zaman di Perjanjian Lama, setiap hari Sabat bangsa Israel yang berdoa, yang beribadah, mereka itu mendengarkan seorang rabi yang ditugaskan untuk melayani di Bait Allah, yaitu apa? Membagikan firman Tuhan. Kalau hari ini kita ngomong khotbah. Nah, kita semua harus merenungkan firman Tuhan, karena saudara harus bersyukur. Hari ini saudara kalau mau baca Alkitab, saudara tinggal buka, bahkan HP ya, yang punya aplikasi Alkitab, ataupun saudara punya buku Alkitab, saudara bisa langsung baca. Zaman dulu tidak ada, saudara. Semua itu ada dalam bentuk sakramen-sakramen yang mana dibacakan pada waktu hari Sabat di Bait Allah. Jadi mereka merenungkan, mereka mendengar, mereka memikirkan firman Allah itu ketika mereka ada di Bait Allah, dan mereka makan. Pikiran mereka dilayani oleh perenungan firman Tuhan. Terus benda yang ketiga adalah mesbah dupa pembakaran. Jadi kalau kita bicara dupa yang ditancapkan di tempatnya orang sembayangan ya itu seperti itu. Jadi mesbah dupa ini gambaran daripada doa-doa daripada orang kudus. Jadi setiap daripada doa kita tuh gambarannya dalam mesbah dupa ini. Jadi 3 benda yang ada di ruang kudus ini melayani pengharapan kita ya, melayani kehendak kita ya. Kalau kita tahu hati itu adalah pusat daripada pikiran, perasaan dan kehendak. Nah, kehendak kita dilayani oleh Roh Kudus. Jadi Roh Kudus yang Tuhan telah meteraikan dalam setiap hati orang percaya itu menuntun kita, membuat kita mempunyai kehendak seperti apa yang Tuhan mau. Ya, seperti dalam doa kita mengatakan, terjadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Nah, itu adalah gambaran daripada bagaimana Tuhan memeteraikan Roh Kudus dalam kehidupan saudara dan saya untuk menuntun kehendak kita. Lalu perasaan kita, apa yang melayani perasaan kita adalah mesbah dupa. Bagaimana doa-doa itu akan membuat kita makin hari makin dekat dengan Tuhan, makin hari makin kita mengetahui apa yang menjadi kemauan daripada Tuhan untuk kehidupan kita. Jadi perasaan kita, kasih kita, komunikasi kita kepada Tuhan itu kita dilayani oleh kehidupan doa kita. Jadi sangat penting sekali untuk saudara dan saya memiliki kehidupan doa. Ya. Lalu yang ketiga, mengenai perenungan pembacaan firman Tuhan, itu melayani pikiran kita. Bagaimana Tuhan akan mengubah pikiran kita untuk tidak menjadi serupa seperti dunia. Itu adalah melalui firman Tuhan. Firman Tuhan yang kita renungkan, firman Tuhan yang kita dengarkan, firman Tuhan yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Maka 3 benda yang ada di ruang kudus ini melayani kehidupan saudara dan saya. Siapapun yang masuk ke ruang Maha Kudus. Dan setelah di ruang Maha Kudus ada tirai yang memisahkan antara ruang Maha Kudus dan ruang kudus. Karena apa? Tidak sembarangan orang bisa masuk ke ruang Maha Kudus. Hanya imam besar yang berpakaian imam dan yang kudus boleh masuk ke ruang Maha Kudus. Kalau dia tidak kudus, saudaraku, bahkan pada Perjanjian Lama di zaman itu, kaki daripada imam besar ini diikat oleh tali yang diberi lonceng. Jadi kalau lonceng tali ini tidak berbunyi, tidak bergerak, berarti ada kemungkinan imam besarnya tidak cukup kudus sehingga dia mati di dalam ruang Maha Kudus. Dan dengan tali itu maka dia ditarik keluar dari ruang Maha Kudus. Jadi ruang Maha Kudus ini adalah gambaran dari kehadiran Allah. Ya, kehadiran Allah yang sangat kudus yang tidak bisa semua orang untuk bisa ketemu. Nah, diwakili oleh satu benda. Bendanya yang kita namakan tabut perjanjian. Sampai hari ini benda ini belum ketemu. Tabut perjanjian sampai hari ini belum ditemukan. Nah, di dalam tabut perjanjian ada 3 item, ya, 3 benda
yang ditaruh dalam tabut perjanjian. Tabut perjanjian itu gambarnya saudara bisa lihat ya, seperti peti yang ada tutupnya, dinamakan tutup pendamaian ya. Di atas tutup pendamaian itu ada 2 kirub yang sayapnya saling menutup. Nah, biasanya imam besar membawa darah daripada korban untuk disaputkan di atas tutup pendamaian, karena tutup pendamaian yang mendamaikan dosa manusia dengan Allah. Loh, gimana Pak bisa didamaikan? Karena di dalam tabut perjanjian ada 3 benda. Setiap benda ini mewakili pemberontakan manusia terhadap Tuhan ya. Benda pertama, kita lihat ada buli-buli mana. Buli-buli yang berisi mana ini artinya apa? Ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, ketika mereka berjalan dalam perjalanan menuju ke tanah Kanaan, mereka tidak usah bekerja untuk mencari makan. Tuhan itu mengirimkan mana setiap hari, kecuali hari Sabat. Mengirimkan, mereka hanya harus mengumpulkan mananya untuk dimakan pada hari itu. Kecuali pada hari sebelum hari Sabat, mereka mengumpulkan untuk 2 hari. Itu gratis, saudara. Saudara bisa bayangkan, saudara diberi makan gratis selama 40 tahun. Hari ini aja satu orang misalnya kalau makan gratis, anggaplah sekali makan kita di luar 15.000 lah yang murah. 3 kali, ya anggap 2 kali makan 30.000 lah, sudah cukup ya. Bukan 3 kali, 30.000 satu orang. Itu kira-kira orang Israel yang keluar dari Mesir itu kurang lebih 2 juta orang. 2 juta kali 30.000, itu berapa saudara? Banyak ya, 2 juta kali 30.000, 60 miliar saudara. Satu hari, itu 40 tahun saudara. Itu dibayari sama Tuhan, gratis. Saudara kalau ada yang bayari hidup saudara 40 tahun makan gratis meskipun makannya biasa, bukan makan mewah terus, saudara akan berterima kasih enggak? Pasti saudara akan mengucap syukur. Wah, terima kasih, puji Tuhan, haleluya, saya diberkati loh. Bangsa Israel ini memberontak, bersungut-sungut, malah ngomong dulu di Mesir enak, bisa makan ini makan itu. Hari ini aku tidak bisa makan apa-apa, cuman makan mana setiap hari. Padahal itu gratis, saudara. Dan itu adalah gambaran dari pemberontakan manusia terhadap Tuhan. Pertama. Kedua, tongkat Harun yang ada tunasnya, bunga, daunnya, itu melambangkan 70 pemimpin tua-tua Israel yang ditunjuk oleh Tuhan untuk membantu pekerjaan Musa. Dan mereka itu men-challenge, tidak percaya, bahkan ngomong sama Harun seperti ini. Bukan hanya kamu yang diurapi sama Tuhan, kami juga diurapi. Coba lihat siapa yang lebih diurapi sama Tuhan. Tuhan kan marah, karena apa? Tuhan sudah jelas menunjuk Harun. Kenapa kok 70 orang yang dikasih urapan ekstra daripada sisa bangsa Israel itu malah melawan, kepingin naik melebihi Harun. Akhirnya dikumpullah semua tongkat daripada orang-orang itu, dan dikatakan yang tongkatnya yang bertunas itulah pemimpin yang dipilih. Dan itulah gambaran dari pemberontakan pemimpin Israel pada hari itu. Dan yang ketiga, 2 loh batu. 2 loh batu berisi 10 hukum Taurat. Saudara tahu ketika 10 hukum Taurat diberikan, ada 3.000 orang dari bangsa Israel yang mati dibunuh oleh suku Lewi. Karena apa? Karena mereka membuat anak lembu emas dan menyembah anak lembu emas. Dan kita semua tahu, tidak ada satupun dari saudara dan saya, siapapun, kecuali Yesus, manusia yang tidak pernah berbuat dosa, yang bisa tidak melanggar hukum Taurat. Karena hukum Taurat itu 10 hukum dijabarkan menjadi 613 hukum. Dan barang siapa yang melanggar salah satunya saja, itu dikatakan apa? Berdosa. Berdosa upahnya apa? Upahnya maut, saudara. Dan 3 benda ini merupakan lambang pemberontakan manusia yang ditutup oleh tabut pendamaian, yang mana ketika imam besar masuk menghadap Allah, dia harus membawa korban. Ya, darahnya korban untuk disaputkan di atas tutup pendamaian supaya apa? Supaya terjadi pendamaian atas dosa-dosa kita dan Tuhan mendengarkan doa kita. Itu yang terjadi. Dan apa yang Yesus lakukan ketika dia mati di atas kayu salib? Bahwa tirai bait Allah yang memisahkan antara ruang kudus dan ruang maha kudus ini terbelah menjadi 2. Saudara tahu ukuran tirai ini tebalnya 10 cm. Saudara kalau kain yang baju ini ya, berapa mili aja ya. Ini aja kalau kita sobek tidak gampang. Ini tirainya tebalnya 10 cm. Bukan lebarnya 7,4 meter, tingginya 24,4 meter. Loh, ini fakta ya. Ini dari waktu bait Allah yang dibangun, adalah bait Allah yang dibangun oleh Herodes.
Ya, Herodes ingin mengambil hatinya orang Yahudi. Herodes membangun ulang bait Allah dan membuat bait Allah sedemikian mewahnya. Dan ini terbelah menjadi dua. Dari atas ke bawah, bukan dari bawah ke atas. 10 cm, krek sendiri dari atas ke bawah. Ini bukan perbuatan manusia. Ini adalah perbuatan Allah. Jadi kematian Yesus di atas kayu salib itu membuat akhirnya apa? Tidak ada pemisah antara ruang kudus dengan ruang maha kudus. Sehingga dulunya kalau hanya imam besar yang bisa masuk untuk ketemu dengan Allah, sekarang semua imam bisa ketemu dengan Allah ketika masuk ke dalam ruang kudus. Yang mana saudara dan saya melalui iman kita, Yesus adalah yang sulung. Jadi kita semua adalah dengan imam besar yang Yesus sandang, kita semua adalah statusnya juga imam-imam. Yang mana Tuhan dari awal sudah mengatakan kepada bangsa Israel bahwa Tuhan Allah ingin membuat bangsa Israel menjadi imamat rajani, ya, bangsa yang imam, kerajaan yang terdiri dari imam-imam. Jadi bangsa Israel waktu itu menolak. Tetapi hari ini karena iman kita kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka saudara dan saya adalah imam-imam di dalam kerajaan Allah yang ketika kita di dalam kehidupan doa kita, di dalam perenungan firman kita yang dilayani oleh 12 roti, ya, 2 tumpuk dari 6 roti mana yang tidak beragi, roti yang tidak beragi, dan juga 7 kaki dian yang berisikan api yang tidak pernah mati, maka kita semua dimampukan oleh kasih karunia Tuhan untuk bertemu dengan Allah yang telah dimeteraikan dalam kehidupan saudara dan saya dalam Roh Kudus dalam hidup kita. Dan itu yang membuat saudara dan saya yang beriman kepada Yesus Kristus dikatakan bahwa Taurat telah digenapi oleh kematian Yesus di atas kayu salib. Jadi dia adalah penggenapan atas hukum Taurat yang mana kita tidak mampu untuk mendamaikan diri kita dengan Allah. Yesus telah melakukan itu semua. Tapi 2 bagian yang lain, saudaraku, itu adalah kewajiban dari saudara dan saya untuk kita lakukan. Karena apa? Karena hukum utama dari kitab suci adalah yang pertama, yang merupakan 2 pokok daripada 10 hukum Taurat adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Di Markus 12 ayat 29 sampai 31, ya. Juga dikatakan hukum yang kedua ialah kasihilah samamu seperti dirimu sendiri. Allah membuat kita sanggup untuk mengasihi Allah dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita, dengan segenap akal budi kita dan segenap kekuatan kita melalui urapan Roh Kudus yang membuat kita mampu untuk merenungkan firman Tuhan dan menerima firman Tuhan dan mengubahkan akal budi kita menjadi tidak serupa seperti dunia, bahkan membuat kita mengasihi Dia dengan doa-doa kita. Karena doa kita hari ini, saudara, kalau tahu dulunya di dalam ruang kudus itu ada 3 benda. 1 benda yang merupakan mezbah dupa bakaran atau mezbah dupa doa, itu sudah masuk ke dalam ruang maha kudus. Sekarang sudah di hadapan Allah. Jadi setiap doa daripada orang kudus sekarang langsung didengar oleh Allah. Siapakah orang kudus? Saudara dan saya yang sudah beriman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan yang mengalami kelahiran baru. Kita semua adalah orang-orang kudus di hadapan Allah. Karena ketika Allah melihat kita, Allah tidak melihat kita, tapi Allah melihat darah Yesus telah membasuh, memperdamaikan kita dengan Allah Bapa yang di sorga. Karena itu yang membuat kita semua mampu untuk masuk ke dalam ruang maha kudus. Dan kita tidak masuk ke dalam ruang maha kudus dan kita diam di situ, tidak. Tapi Tuhan mengutus kita keluar daripada bait Allah itu supaya apa? Supaya kita bisa melakukan hukum yang kedua, yaitu apa? Mengasihi sesama manusia seperti diri kita sendiri, saudara. Maka dikatakan di kitab Ulangan pasal 30 ayat 19 dan 20. Dikatakan, aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu, dengan mengasihi Tuhan Allahmu, mendengarkan suaranya dan berpaut kepadanya. Sebab hal itu berarti hidupmu dan lanjut umurmu untuk tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni kepada Abraham, Ishak dan Yakub, untuk memberikan kepada mereka. Jadi kalau kita mau hidup di tanah perjanjian
yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya. Kita harus memiliki kehidupan. Bagaimana kita memiliki kehidupan? Yaitu kita mengasihi Allah. Bagaimana kita mengasihi Allah? Yaitu kita harus hidup seperti yang Tuhan mau, melakukan firman Tuhan, melakukan kehendak Tuhan, hidup dalam pertobatan. Seperti yang digambarkan ketika kita masuk ke ruang kepelataran dengan nyanyian pujian, ucapan syukur, ya, di gambaran daripada ketika kita datang beribadah kepada Tuhan di gereja dan kita masuk ke ruang kudus, kita tidak usah membasuh tangan kita lagi dengan air, tapi Tuhan telah membasuh kita semua dengan firman-Nya. Dan firman Tuhan itu akan membuat pikiran kita mengalami perubahan menjadi tidak seperti dunia. Dan juga dengan penerangan daripada Roh Kudus, 7 kaki dian yang selalu menyala 24 jam dalam kehidupan kita, maka Roh Kudus akan mengurapi saudara dan saya untuk mengetahui kehendak Tuhan yang benar yang mana. Dan juga melalui doa-doa kita, kehidupan doa kita, maka kita akan bisa mengasihi Tuhan Allah kita. Kita akan masuk ke dalam tabut perjanjian, masuk ke dalam ruang Maha Kudus di hadapan tabut perjanjian, tatap muka seperti ketika Musa berbicara kepada Tuhan. Maka itulah adalah kehidupan yang Tuhan minta kita memilih supaya kita mengalami berkat, baik kita maupun keturunan kita, seperti yang Tuhan telah janjikan kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan mengingatkan kita semua untuk kembali ke dalam pertobatan dan ketaatan dalam melakukan firman Tuhan, dalam melakukan hukum Taurat. Supaya ketika waktu kami telah tiba Tuhan, maka kami boleh kembali bersama-sama dengan Engkau. Perjanjian Palestina, tanah di Palestina adalah gambaran di mana Tuhan menjanjikan setiap daripada kita tanah di Yerusalem, di sorga, di mana kita akan mengalami kehidupan yang kekal bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah Engkau menyinari kami dengan wajah-Mu supaya kami menerima kasih karunia daripada-Mu. Kiranya Engkau menghadapkan wajah-Mu kepada setiap daripada kami supaya kami mengalami damai sejahtera-Mu Tuhan. Dan urapan Roh Kudus yang selalu melindungi, menyertai, memberkati setiap daripada kami, membawa kami makin hari makin melekat padamu, makin hari makin menyerupai Engkau. Engkau memberikan berkat kasih karunia-Mu. Mulai hari ini sampai Yesus datang untuk kedua kalinya, bahkan sampai Maranatha. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan mengucap syukur, kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.